Secara resmi, Festival Teater dan Pentas Seni SMA Fransiskus II dibuka. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, khususnya selamat buat para siswa SMA Fransiskus II Jakarta yang akan menyelenggarakan Festival Teater Pelajar Pancasila dan Pentas Seni yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 31 Maret 2023
dengan tujuan mengalami peristiwa proses teater untuk penguatan karakter dan mental pelajar sebagai individu maupun sebagai kelompok, mampu bekerja sama dan berkreasi serta mampu tampil di muka publik. Festival Teater Pelajar Pancasila dan Pentas Seni ini merupakan selebrasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka. Semoga dengan Festival Teater Pelajar Pancasila dan Pentas Seni ini, siswa SMA Fransiskus makin dapat mengembangkan potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial di tengah masyarakat. Selamat melaksanakan Festival Teater Pelajar Pancasila dan Pentas Seni. Sukses selalu untuk SMA Fransiskus II. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut untuk pertunjukan yang berikutnya. Apa nih? Sidang Paraseta. Sidang Paraseta. Oke, selamat menyaksikan semuanya. Seperti lazimnya tradisi kita yang turun-temurun, hendaknya sidang ini kita buka dengan doa agar Tuhan sudi mengingat dan menyaksikan bukti kebenaran kita dahulu atas ciptakan manusia yang ada kembangan dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara setan sekalian, kita berdoa untuk Tuhan dan percaya kasih. Berdua selesai. Mencuci. Pak, saudara pimpinan sidang, sebelum berlanjut, saya punya usul. Saya tak khawatir mengikuti sidang di sini. Meskipun gedung ini tertutup, nanti bisa saja loh ada manusia di luar sana yang mendengar suara kita. Apalagi kalau mereka sampai membawa antek-anteknya seperti tentara atau polisi. Pasti situasinya menjadi kacau. Menurut saya, bagaimana kalau kita pindah tempat? Bagaimana dengan para setan sekalian? Silakan saja. Karena sidang ini dijunjung tinggi nilai demokrasi. Ayo silakan. Interupsi pimpinan. Sepertinya saya setuju dengan perkataan setan dari Buaran itu. Bukannya kayak saya takut ya. Saya datang jauh-jauh ke sini untuk meninggalkan anak didik saya. Dan lagi, saya kasih tahu nih ya, manusia sudah semakin pintar. Kemarin di daerah saya ada khotbah yang mengatakan bahwa setan tidak seseram yang dilihatnya. Justru setan berpakaian rapi. Maka dari itu pimpinan, saya mulai takut penyebaran kita terbongkar. Jadi sebaiknya kita pindahkan saja tempat kita rapat ke tempat yang lebih aman dan lebih kondusif. Saya punya tanggapan. Silakan. Saya pikir itu baru suatu gejala kecil. Menurut pemikiran saya, hal tersebut belum perlu kita perhatikan, apalagi kita cemaskan. Itu hanya seperti kecil dari laut yang luas. Nanti dulu, Ada keberatan? saya ada pertanyaan untuk unsur pertama. Silakan. Khotbah yang udah disediakan tadi, itu levelnya nasional, regional, RT, atau RW? Ya, cuma RW sih. Wah, Loh, tapi siapa tahu sudah disebarkan ke rumah-rumah agama. Ini kan Indonesia. Nah, bagaimana dengan petugas intel di rumah ibadah? Apakah sudah informasi jelas? sejauh yang saya amati, belum ada laporan semacam itu di tempat-tempat ibadah. Malahan menurut praduga saya,
Kalau sampai ada laporan semacam itu di tempat-tempat ibadah, mereka bisa tersinggung dan marah. Mereka bisa dihukum. Mana dengan setelahnya? Saya kira sidang ini kita teruskan saja. Manusia aja kalau kita pusing ini. Loh, abrinya kuat loh. Alah, kita bikin macet dealnya. Ada yang pintar kebatinan loh. Gampang, kita suruh ibu yang perbuatan saja. Manusia aja kalau kita pusing-pusingin kan kita bisa menghilang. Aku setuju. Bagaimana kalau mereka datang, kita perlu jadi manusia saja. Cukup sekalian. Jangan bersaut-sautan berkepanjangan. Jangan seperti manusia. Kita bisa bermain kalau begini. Tadi kan ada yang bilang, jangan menyanyikan sidang di sini. Kok malah berdebat pas gimana? Oh, katanya demokratis. Tapi kau bilang demokrasi setan berbeda dengan demokrasi manusia. Demokrasi setan bukanlah demokrasi yang bingung, bukan demokrasi yang efektif. Sepertinya ya, kalian terus sering bergaul dengan manusia sejak ketuhanan bodohnya. Ayo dong, pertahankan gengsi kebudayaan kita yang tinggi. Kita kan sudah menang secara gemilang atas manusia. Apalagi yang perlu disalahkan. Kita kan hidup bukan demi manusia, tetapi demi kemajuan kita sendiri. Mengalahkan manusia-manusia itu hanyalah satu idealisme dari idealisme. Tapi toh kan kita akan masuk neraka juga nantinya. Justru itu. Sudah kita itu di sini. Kita harus membawa berita benar kehidupan kita untuk membuktikan kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa kita dimiliki etika untuk membangun. Maaf, saudara pimpinan. Saya melihat saudara sendiri malah bicara sangat panjang. Kita perlu selesaikan dulu apa yang kita perdebatkan tadi. Apakah kita lanjutkan di sini atau tidak? Saya memutuskan sidang berjalan di sini. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai sidang ini secara resmi. Gimana? Mau segala bicara kita? Kita termasuk dalam sidang bicara kita. Saya kira itulah salah satu contoh dari demokrasi yang cerdas dan efektif. Jadi, Orang lagi ini! Ini sekarang keamanan harus diperketat, periksa setiap sisi dan sudut ruangan ini. Gak enak dong kerja sambil dilatih. Makhluk suci macam malaikat itu harusnya memahami dan menanti etika antar makhluk di muka bumi. Pasal bapak pengumuman saja, belum diserang dulu. Atau barang masuk oleh hati. Bisa begitu, biasa aja. Baru masuk mulai merasa, jujur kan? Wah, itu malah merasa manusia untuk masuk. Betul, mental manusia memang begitu. Melanggar yang terlarang tidak mengerjakan dan diperintahkan. Jago sih. Apalagi manusia yang nama seniman. Tapi biasanya paling gak takut sama kita. Ya, mungkin mereka memang semacam kita. Tapi kadang-kadang seperti yang lain kan. Maksud saudara, saya kita jangan terlalu bicara seperti itu. Sebab mereka pakai mau tinggi. Ah, masa? Justru kan mereka tukang-tukang kritik. Itulah sebabnya tukang kritik bisa mengkritik, bukan kritik. Kenapa sih keberatan tuh ngomongin seniman? Oh, mereka juga gak denger. Kau keliru. Orang seniman itu memang biasanya ngumpul di sini. Kita harus hati-hati. Jangan-jangan memang ada yang menunduk kemari. Tapi memang suka mencarinya. Kau suka dibedakan di sini. Seandainya mereka di sini juga, ngapain kita khawatirkan? Oh, jangan main dengan seniman. Memang kalau di depan perempuan, sinetron, seniman itu seperti kita. Tapi kalau sudah di atau panggung, seniman itu seperti malaikat. Dan sering juga dibikin oleh matanya. Jadi seniman itu nomor satu. Tapi umumnya memang mereka jarang sebaya kan? Bukan mengejek agama, tapi mengejek agama. Jadi ilmu mereka dan saya yang mengawasi. Akhir ini banyak dari muslimah dan muslimah yang lagi. Baik gereja lagi. Mungkin kalian susah saya untuk mengatakan. Tapi yang jelas, mau tantangan begitu kan sisi kita. Ini ada seniman, tidak salah lagi. Ini adalah seniman. Bukan, itu juga setan kok. Alah, aku aja. Saya tahu kamu seniman. Kamu sering nongkrong sini kan? Tentu saja saya suka nongol di sini sebab itu nama saya. Masa kamu lupa? Kok saya kan ada di tempat Yang benar. Sumpah, demi Tuhan, demi Tuhan.
nenek moyang kita. Ini nenek moyang kita. Berani mati berdiri. Berani mati berdiri. Berani jadi manusia. Berani. Emang kalau jadi manusia pengen jadi apa? Pengen jadi menteri penerangan. Pengen jadi menteri penerangan daripada jadi seniman. Alasannya apa? Saya tahu itu daripada mereka. Susah deh, ada yang sampai gila bentar. Karena kelaparan. Bukan. Kalau kelaparan, paling para seniman ngemis-ngemis atau saling tukar dan cakar-cakaran. Jadi karena apa? Ya karena pengen jadi seniman lah. Jadi seniman kan gampang. Tinggal nulis 3 biji puisi juga. Jadi seniman kan? Bukan, yang diakui sebagai seniman itu harus terkenal di orang. Berarti dia harus menarik dong. Gak mesti menarik, tapi yang namanya seniman itu mesti atraktif, sensasional, dan urapan. Karena itu dunia seniman selalu paling ribut. Dunia seniman adalah dunia perlombaan nomor 1. Semuanya ngaku nomor 1. Mereka selalu riuh rendah. Dunia seniman adalah program nasional yang harus diperhatikan oleh segenap rakyat. Dunia seniman lebih seram daripada dunia politik, daripada dunia ekonomi yang marak-marak pun, daripada dunia ekonomi yang melambung, daripada dunia pertanian yang kelaparan, daripada Pada kaget ya semuanya. Udah kamu kok. Serius amat sih soalnya. Ya udah ya, maaf. Maaf Bapak Ibu saudara sekalian. Saya datang agak terlambat. Soalnya ya kerja tugas dulu tadi. Juga tadi di pintu depan ada penjaga bersenjata ya. Terus saya pasal belakang. Banget kamu lihat ya. Saya tidak tahu alasannya kenapa, tapi saya kira ya. Wah, di Bang Kami. Oh, betul. Tadi ada beberapa malaikat yang coba mengintip kemarin. Dan kami sudah bersepakat untuk menjaga tempat ini. Kalau dipikir-pikir ya, ini malah menunjukkan bahwa ini setan ini pengecut. Itu yang pertama. Yang kedua, kayak ini seperti menutupi kesalahan kita. Kita setan ini nggak pernah bersalah. Kita hanya menjalankan tugas-tugas setan kita. Loh, kita membutuhkan keamanan dan ketertiban di sini. Tapi gak usah tekan level 16. Apa boleh buat? Sebenarnya sih santai aja. Kita kan setan, so aman kita. Ya ampun, kamu sebenarnya terlalu meremehkan para manusia dan malaikat-malaikat itu. Mereka sekarang mulai pintar mau melakukan hal licik juga kemampuan kita. Itu sih udah biasa. Malah berdasarkan pengetahuan saya ya, manusia paling tahu bentuk doang, gak lebih. Yurung sih. Saya harap saudara pimpinan segera bertindak tegas saja. Saudara kalian terlambat datang sehingga tidak mendengar beberapa hal saling penyimpangan oleh polisi tadi. Saya menyusul. Lebih baik saudara yang baru datang segera mengamankan dan sediakan saja. Jangan dulu kita terjadi baru ngomong. Bukan memang datang kepada kerjaan terhadap masalah situasi yang khawatir. Kita bukan manusia. Maaf saudara-saudara setan sekalian. Kenapa suasana kalian demikian tegang? Kenapa ada suara rekan kita tadi itu penuh kekhawatiran? Sejak kapan sih masyarakat setan ini hilang nyali militan? Ini bukan soal khawatiran atau yang militan. Ini soal kehati-hatian dan aturan. Apalagi sih yang kita hitung uang, like, follower, dan subscriber. Udah menang kita di segala hal. Inilah setan yang berjiwa mapan, tampan dan tak kenal kawan-kawan. Loh, siapa bilang? Saya merasa kita semua bisa mengakui bahwa setan telah mencapai kemenangannya. Duduk dan jaga bacot. Wah, saudara pimpinan, Ya. apakah sidang ini merupakan forum masyarakat seperti manusia yang suka diktator-diktatoran? Itu saya bukan. Nah, kalau begitu kita semua punya hak kan? Nah, saya punya hak itu. Saya berhak punya pendapat. Saya berhak mengatakannya. Soalnya saya juga telah berjuang loh. Itu bisa saudara kemukakan nanti. Semua kan ada peraturannya. Tapi kita kan harus berbicara sesuai dengan konteks. Kalau ada tunda-tunda terus, ini nggak akan selesai. Ingat loh, kita ini bukan sebangsa manusia yang suka menunda-nunda. Kita asik loh. Alah, setan yang satu ini sebab sedang terima duka. Banyak bacot dan ngaya. Tepat. Emang saya bukan tipe setan yang melakukan apa saja yang diperintahkan. Bajingan. Kau bajing beneran. Asu. Kau banyak asu. Cukup. Ingin kusui mulut datangnya itu. Kepala tarik kiri kau bisa berubah lagi tangan kau. Ayo kau berani ini lagi ayo. Jangan terjerumus penyakit manusia. Bertengkar
bisa sih? Nah, jelas. Keledai kemalukannya lebih tinggi daripada manusia. Keledai telinganya lebih besar daripada mulutnya. Kalau manusia, mulutnya lebih besar dari telinganya. Anda ya, kita sekali bicara. Maaf rekan-rekan saudara sekalian, bahwa saudara kita ini maklumlah, dia berasal dari kalangan politisi, jenderal-jenderal, dan menteri-menteri. Jadi malah dimaklumi jika dia pintar, istilah tidak, seperti manusia di lingkungannya. Tapi saya sebagai pimpinan sidang dengan segala kerendahan hati, izinkan saudara untuk menempati tempat yang telah disediakan. Baiklah, kalau tidak main harus dijaga untuk mulut. Bukan untuk mulut, saudara masih punya hak untuk berbicara, tapi lapor resmi. Wah, apakah ini baru forum resmi? Maksud saya dalam kesempatan resmi. Itulah namanya penyakit manusia. Saudara sendiri yang kebetulan. Sekarang mau apa? Wah, nggak bisa di militer. Saudara memang sedang betul. Jadi apa yang saudara kendaki? Baiklah, walaupun saudara pimpinan pura-pura tidak tahu, saya akan beritahukan. Aduh, tapi yang saya bilang sekarang sudah di sini. Sinting dia. Maklumlah, dengan lingkungannya sini juga. Jadi lebih baik kan, kalau dia kita pindahin aja ke kalangan bawah, biar ada tinggal sedikit. Kan bisa gila kan kalau di kalangan politisi terus. Nah, tapi juga di antara jalan-jalan kemunafikan itu sendiri. Tuhanku, sia-sia belaka semuanya. Kau luput dan terbang cepat seperti lalat. Bingungmu mengantungi, namun tak sekalipun bisa aku sentuh. Akhirnya, sebut-sebut saja namamu sebisa-bisa. Dalam keributan hidupku, tapi juga dalam kelengangannya. Dalam bahagia yang membayang, dan juga dalam darahnya yang bagai api mengalir. Tuhanku, tiba-tiba pada suatu hari aku mati. Kau cabut nyawaku tanpa pemberitahuan apa-apa. Semua keluargaku menangis, dan semua tetangga berbela-sungkawa. Air mata mengucur, namun aku tidak tahu sebab dan untuk apa. Kini, tubuhku diusung ke kuburan yang sunyi. Aku menyertainya dalam sunyi yang sejati. Nanti aku akan dikuburkan, didoakan. Apa aku tahu apa yang bakal kau katakan? Aku akan menyaksikan semuanya sambil nangkring di dahan pohon kamboja. Ini saat telah dituliskan. Diajak Kirana wafat pada 15 Mei 2019. Telah mati karena apa? Aku pun tidak tahu sebab matiku karena apa. Baiklah, Tuhan. Aku akan dikenangkan dalam sumber rahasia. Manusia beredar dari hari ke hari, tapi tidak kekal seperti matahari. Manusia bergerak dari hari ke hari untuk merajam-rajam dirinya sendiri. Itulah tragedi kecil manusia, satu di antara tragedi-tragedi lainnya yang jauh lebih besar dahsyat. Seorang istri jenderal, apakah rakyat telah membunuhnya? dalam sejarah biasanya begitu, tapi yang ini mungkin tidak. Jadi siapa pembunuhnya? Mungkin seorang pelayan, mungkin seorang dokter, mungkin seseorang dalam rumahnya sendiri.
Atau mungkin seorang tamu yang baik di atas rumahnya, tapi kita akan oleh jenderal lain. Gajah betulin gajah. Semut-semut ditimpa rahasianya. Kurang politik. Itulah hormatnya, kebenaran dan kejujuran. Itulah ujung lidahnya. Kayak perutlah isi pokoknya. Rebutan kekayaan. Rebutan tanah, usaha, dan kekuasaan. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Biarkan ini mas, ini urusan manusia. Tolong panggilkan mereka para pengubur itu. Aku punya hak untuk dikubur. Jangan biarkan aku di sini. Itulah juga kewajiban mereka atasku. Aku tidak akan meminta apa-apa lagi sesudah itu. Sayang sekali sahabatku. Tolonglah aku. Tidak mungkin. Pertama, kamu tidak mungkin memenuhi permintaan manusia yang meminta tolong kepada kami, para setan. Yang kedua, kami tidak mau nantinya para manusia itu akan menemukan lokasi kami di sini. Tolonglah aku. Tenangkan jiwaku. Mengapa bukan Tuhan saja yang menenangkan jiwamu? Aku tidak tahu ya di mana dan tak yakin apakah Yesus di jauhnya. Kalau engkau tidak yakin, maka kau akan mati dalam ketidakyakinanmu. Setan, jangan berkhotbah. Itu bukan pekerjaanmu. Tolong sajalah aku. Sayang sekali sahabatku. Tapi kami tidak bisa menolong. Kami mungkin hanya bisa mengisikan mayatmu agar tidak mengganggu pertemuan kami ini. Tapi kau sendiri, terimalah kasihmu ini. Kau telah ditinggalkan oleh rekan-rekan manusiamu. Maafkan sahabatku. Saya terima dengan lapang dada segala yang terjadi dalam hidupmu ini. Maafkan juga saudara pimpinan. Melihatnya kami harus memindahkan mayat ini dulu agar tidak mengganggu pertemuan kami ini. Saya kira mau dipikir baiknya. Mari kita pindahkan lagi. Para setan sekalian, hendaknya yang barusan terjadi bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Bahwa manusia telah meminta tolong kepada kita, para setan. Baiklah kita berdoa bersama-sama agar kita kini, nanti, dan sepanjang masa tidak akan pernah minta tolong kepada manusia. Amin. Tidak juga minta tolong para jin. Amin. Apalagi malaikat. Amin. Apalagi kepada Tuhan. Amin. Masa gitu aja takut? Kaget sih, kalian kayak bajigur. Kalau lu ngalami sendiri sih. Cuman kalian tipis sama main mati aja takut. Emangnya ada main gitu? Bangsat. Kalau sementara gue kalian lari ke belakang kan naik kok lari. Udah lah, gak usah banyak ngomong. Di mana tadi jatuhnya? Di sini. Di mana? Di sini. Nah sekarang mana dia? Beli tahu, beli rokok kali. Yang main-main aku di soal mayat. Habis mereka main-main. Udah, gimana tadi? Ini kalau setan. Untuk apa emang? Untuk mainan? Loh, dia kan istri jenderal. Justru itu. Gimana sih? Tadi di sini. Nah sekarang mana? Tahu,
Jadi, mereka kan lagi belajar mainan yang setan. Nah, kalau kita bunyiin musik, Ustaz bakal lari, jogging, tempat rasa, yuk pasti mainnya. Oh, dicoba. Akur deh, daripada susah-susah. Musiknya musik apaan emang? Udah, buruan di setel deh. Oke. Apaan tuh? Itulah yang tadi ku bilang, kemenangan kita atas manusia. Kita semua tahu itu. Tapi bukanlah mental setan membawa atas kemenangan. Kita tetap sadar diri. Saudara pimpinan, mereka semua yang dapat tidak luput dari perhatian kita. Apa itu? Dari tadi, yang lalu bicara kita tadi, kita banyak berdebat tentang kekhawatiran bahwa manusia akan datang kemari
bakalan menjadi setan-setan. Paling tidak, kadar atau karakter kesetanan mereka sudah sampai dengan tingginya. Sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan mana manusia dan mana setan. Bukan tak bisa membedakan, tapi memang sudah membedakan mana setan, mana manusia. Atur, sebab kalau dibedakan, mereka harus mencoba untuk menyamar jadi manusia. Dapat atau berantem itu yang enak jalan menjadi setan sekaligus manusia. Maka, saudara pimpinan, saya kira tugas selanjutnya adalah bagaimana manusia mempunyai karakter setan betul. Atau kita bikin setan beneran. Itu tak perlu, sebab kita masih membutuhkan manusia untuk memberikan kebenaran kita di hadapan Tuhan. Juga tidak mungkin, sebab manusia dan setan memiliki kodratnya sendiri. Tapi kalau misalkan pada akhirat nanti manusia semuanya jadi setan, itu akan jadi kejutan bagi Tuhan. Mana bisa kau terkejut? Tuhan kan nggak bisa. Orang nggak bisa ya tidak terkejut. Mentang-mentang kita yang mengusir dan mengusir Tuhan, lantas menyangka bahwa Tuhan bisa dijunjung lagi dengan cara itu. Ingat, sehebat-hebatnya setan, kita harus tetap mengakui bahwa Tuhan itu nggak bisa segala-galanya. Maha kuasa dan maha mengetahui. Tidak seperti manusia yang pikirannya seperti kecil. Dan rasanya seperti dinding bambu tapi selalu lupa akan kuasaan Tuhan. Saudara ini ngomong kayak malaikat ya? Bukan begitu, tapi ini jelas setan tidak sebodoh dan sebal manusia. Setan lo. Manusia lo. Jangan mengikuti nafsu manusia, dia durhaka itu. Tapi setan itu merasakan manusia. Jangan mengumpat-umpat. Kita harus tetap menjaga batas-batas di antara kita. Setan sekalian, hendaknya kita jangan bersikap sombong dulu terhadap Tuhan. Dia terlampau agung untuk kau tertawakan. Dia terlampau maha besar dan maha kuat untuk kau sombong. Lebih baik kita memikirkan jalan masa depan kita. Kehidupan kita masih panjang sebagai setan. Dan juga mata berbinat yang menuju pada seperti Tuhan. Tidak bisa kita lawan. Aku percaya tentang bola mata berbinar itu, tapi aku tidak bisa percaya bahwa itu ada pada manusia. Kehidupan mereka kini adalah bui yang akan disadari ditinggalkan oleh samudera. Kehidupan manusia melalui tidak penyakitan. Ada bagaimana Tuhan bisa berapa hal saja yang dia inginkan. Tapi demi apapun, kehidupan mereka tidak akan menjadi lebih baik. Mereka akan tambah hancur berantakan. Rasa saja kalau besar, sudah masa gas, masa buruk. Kesatria masih ada. Itulah tantangan kita. Ia akan semakin kurus dan kering mati sama sekali. Belum tentu. Kini mulai tumbuh orang-orang yang bisa mendapatkan kekuatan Tuhan dalam dirinya. Masih ada orang-orang yang menginginkan kebebasan dan juga kesekian dan cinta dalam dirinya. Kita bisa kalah oleh hal itu. Manusia tadi ada beri semuanya. Dari akal, nafas, mulut, hingga kebahagiaan lain. Tapi, kau tidak akan berubah nasib manusia, kecuali manusia tersebut yang ingin berubah nasibnya sendiri. Masih ada orang yang ingin berubah nasibnya secara sejati. Manusia dalam keadaan dasar. Itu hanya nilai mereka, dalamnya pesan bagi mereka. Mereka seperti megang nilai, tapi nilai disebut bukan nilai yang sudah tiket mundur. Yang dikebumikan dan mereka berdasarkan kebutuhan dari mereka. Tuhan bisa tepuk tangan atas hal tersebut. Itu hal mudah bagi Tuhan. Tidak. Tuhan tidak akan tentu saja mengangkat. Tuhan tidak akan tentu saja mengangkat bantu manusia. Tanpa usaha manusia sendiri mengangkat dirinya sendiri. Tuhan bisa mengangkat derajat manusia, dan itu hak dia sepenuhnya. Tidak, Tuhan tidak akan mencabut kata-katanya. Tuhan bisa menolong manusia tanpa mencabut kata-katanya. Maaf, saya melihat saudara telah berubah pandangan. Tidak, saya tidak berubah. Saudara sekarang sentimental, membela Tuhan dan manusia. Tidak. Nampaknya saudara pimpinan akan tinggal. Tidak, kau akan berubah. Jangan bersumpah. Aku
Aku belum mati.